Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibis syafa'at al-mu'ayyad bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, ashabal fadilah, para masyayikh, para kiai, para pengurus takmir Masjid Jami Baitul Amin yang sangat saya takdimi, yang sangat saya taati, juga seluruh jamaah majelis dzikir, majelis sholawat An-Nahdhah. Semoga perjumpaan kita, silaturahim kita pada kesempatan malam ini mendapatkan rahmat dan barokah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para rawuh, para hadirin rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, barusan kita menyaksikan dan melaksanakan bersama-sama santunan anak yatim yang jumlahnya 100 anak yatim. Semoga yang terlibat dan juga menyisihkan hartanya menjadi amal yang diterima, jariyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan juga termasuk dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim kahatain. Jadi beliau itu mengisyaratkan dua jarinya seperti ini. Rasulullah dawuh, saya dengan orang yang ngopeni anak yatim kelak di akhirat di surganya Allah dekatnya seperti dua jari niki. Kemudian banyak ulama yang membahas seperti apa yang dimaksud kafilul yatim, yakni orang yang ngopeni anak yatim niku. Apa mereka yang menyantuni anak yatim di bulan Muharram seperti momentum kesempatan kali ini, atau mereka yang terus menerus menyisihkan sebagian hartanya rutin ngopeni tiap bulannya kepada mereka anak yatim. Memang kalau kita mengkaji di dalam kitab-kitab fikih, besok tanggal 10 Muharram salah satu yang sangat dianjurkan niku adalah mengusap kepala anak ya. Kan banyak niku hal-hal yang disunnahkan yang sangat dianjurkan pada hari Asyura, yakni 10 Muharram niku. Salah satunya yang pertama yang sangat ditekankan oleh para ulama engge niku puasa pada hari Asyura. Kemudian potong kuku, kemudian mandi. Bahkan ada ulama yang menekankan barang siapa yang mandi pada hari Asyura dengan niatan melaksanakan kesunatan mandi di hari itu, maka Allah akan mensehatkan jasadnya setahun penuh sampai Asyura tahun depan. Amin Allahumma. Tapi dengan catatan dia mandinya niat Asyura. Kalau cuma mandi, kita tiap hari mandi.
Sama dengan orang mandi besar habis kumpul suami istri atau habis ngelahirkan, niku kan diwajibkan mandi. Tapi kalau misalnya tidak niat mandi besar, ya tidak sah. Karena syarat pertama harus ada niat, termasuk mandi sunnah niki. Jadi orang mandi sunnah di hari Asyura itu dicatat melaksanakan kesunatan mandi Asyura kalau niat mandi sunnah Asyura. Pun yang selanjutnya kan yang disunahkan bercelak. Nah, niki banyak keterangan juga. Barang siapa yang bercelak di hari Asyura pakai celak, maka Allah akan mensehatkan matanya setahun penuh. Amin Allahumma. Dan ada hadis masyhur yang sangat sahih, yakni kita niki para rawuh dianjurkan untuk tausiah alal iyal. Apa tausiah alal iyal? Yakni memberikan nafkah yang lebih pada hari Asyura. Jadi misalnya bapak-bapak tiap harinya memberikan uang belanja kepada ibu, kepada istri, niku biasanya 100.000 hari-hari biasanya. Ya jadi kalau hari Asyura besok ya jangan 100.000 lagi, ditingkatkan dalam rangka lihurmati yaumi Asyura, karena melaksanakan menghormati peringatan hari Asyura. Jadi jangan 100.000 lagi, tingkatkan 1 juta gitu loh, tingkatkan 500.000. Nah, karena memang yang dianjurkan ngeten loh. Pun para rawuh yang dirahmati Allah, juga yang sangat disunnahkan enggeniku mengusap kepala anak yatim. Lah, pertanyaannya apa hanya mengusap? Kan ngeten loh. Masa cuma ada anak yatim kepalanya diusap? Masa ada tempel-tempelannya? Gitulah. Kemudian kalau mengikuti hadisnya Kanjeng Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini. Saya dengan orang yang ngopeni anak yatim itu dekatnya seperti niki, seperti jemari dua niki. Makanya katanya para ulama, memang yang disunnahkan itu adalah mengusap kepala anak yatim. Tetapi ketika kita ingin benar-benar dianggap dan diperhatikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bisa niku bukan hanya tepat Muharram, tapi bagaimana ada keberlanjutan tiap bulannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang kafilul yatim, orang-orang yang ngopeni anak yatim. Jadi meskipun mohon maaf yang kita lakukan hanya pada bulan Muharram, tapi ya semogalah kita melaksanakan santunan anak yatim pada bulan Muharram, ya kira-kira hasil selipan rezeki kita selama 1 tahun lah kira-kira ngeten lah. Sehingga harapannya semoga kita dimasukkan terhadap golongan kafilul yatim, termasuk orang-orang yang ngopeni anak ya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ada pertanyaan, kenapa hari Asyura niku sangat dimuliakan oleh Allah? Kenapa? Karena banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada hari Asyura. Ya pasti kalau teman-teman santri niku ya insyaallah semuanya sudah tahu lah. Salah satu diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api, yang mana Raja Namrud mengusahakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir tepat pada hari Asyura niku para rawuh yang dirahmati Allah. Jadi banjirnya selesai, beliau diselamatkan oleh Allah, dibereskan banjirnya tepat pada hari Asyura. Kemudian Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan, terjadi pada hari Asyura. Lah, kenapa kok dimuliakan oleh Allah? Makanya kita dianjurkan untuk berpuasa dalam rangka takdiman liyaumi Asyura, karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang Allah
laksanakan yang Allah takdirkan pada hari Asyura niku. Jadi monggo besok niki ikut yang mana nih? Besok atau lusa nih? Oh, ikut lusa katanya Ustadz Salahuddin niku. Jadi kalau ya ada yang besok Asyuranya, ada yang lusa gitu loh. Kayaknya Baitul Amin ikut lusa gitu. Ya, jadi Jumat. Jadi bercela, mandi, tapi jangan lupa puasa. Lah, kalau kita melaksanakan puasa sunnah niku, kalau bulan-bulan yang lain niku ndak makruh sendirian. Artinya misalnya kita mau puasa di di hari-hari biasa niku, pas hanya melaksanakan sehari gitu, itu makruh. Misalnya besok minggu depan saya hari Minggu mau puasa di hari Minggu saja, niku makruh katanya para ulama, kecuali kita melaksanakan puasa di hari Asyura niku tidak apa-apa. Tapi lebih baik kita niku golek konco, cari teman. Kalau misalnya mau melaksanakan puasa hari Asyura dibarengkan dengan tanggal 11-nya 10 Muharram dengan tanggal 11, atau tanggal 9-nya dengan Asyura gitulah. Jadi yang lebih utama seperti itu, tapi tidak apa-apa sehari gitulah. Tapi yang lebih utama 2 hari, carikan teman gitulah. Karena memang yang dianjurkan oleh para ulama, kalau kita puasa sunnah niku harus ada temannya gitulah. Katanya para ulama, kalau hanya takyin kepada 1 hari niku makruh hukumnya gitulah. Jadi semoga kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini semuanya dimampukan oleh Allah melaksanakan kesunatan-kesunatan yang ada, dan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Al-Fatihah. Para rawuh yang dirahmati Allah, mungkin niki yang bisa saya sampaikan. Akhiran, sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.